Ini kalau misalnya kita punya BPJS, asuransi kantor atau kartu kesehatan, itu semua asuransi kesehatan, ya kan? Dia hanya membayar biaya pengobatan di rumah sakit. Kebanyakan orang berpikir, oh dia punya kok BPJS, aman lah uang pengobatannya, benar nggak? Atau dibilang, oh dia sakit kan nggak apa-apa, kan dibayarin sama kantor, benar. Oh dia kan udah punya asuransi kesehatan prudensial, jadi kalau dia sakit, ya rumah sakit udah ada yang bayar lah. Tapi sebenarnya yang tidak banyak diketahui orang lain, ini tuh hanya yang kelihatan. Biaya pengobatan di rumah sakit itu hanya mencakup 10% sampai 20% dari total biaya kalau yang terjadi adalah sakit kritis. Asuransi kesehatan aja nggak cukup. Makanya kita harus punya asuransi sakit kritis yang bisa mengcover biaya-biaya lain yang diakibatkan oleh sakit kritis. Jadi pada saat kita sakit kritis itu ada banyak biaya yang keluar. Contohnya biaya pengobatan di luar plafon. Katakanlah kalau BPJS kita ada yang nggak di cover nih, nah uang keluar buat biaya pengobatan di luar plafon-plafon yang nggak di cover. Biaya pengobatan alternatif atau obat eksperimen itu nggak di cover sama BPJS, termasuk kayak contohnya obat herbal. Terus kalau misalnya kita sakit berkepanjangan 2 bulan, 3 bulan, kira-kira kantor masih mau memperkerjakan kita nggak? Masih mau lanjut bayar gaji nggak? Nah terus kalau misalnya pasangan kita atau keluarga kita sakit, kita masih bisa fokus kerja nggak? Kita biasanya bakal fokus untuk kesembuhan anggota keluarga kita dulu atau pasangan kita. Akhirnya kita nggak kerja juga gitu. Terus misalnya kita punya saudara atau keluarga atau pasangan yang lagi sakit kritis, biasanya kita akan bawa ke rumah sakit yang paling oke dong. Bisa keluar kota atau keluar negeri. Nah kalau misalnya kita pergi, itu kan akomodasi, transportasi, penginapan selama kita di luar kota atau di luar negeri nggak di cover sama BPJS, sama asuransi kantor atau sama kartu kesehatan. Itu semua nggak di cover, pakai uang sendiri gitu. Terus belum lagi kalau misalnya kita punya anak kecil, akhirnya biaya perawatan anak kecil kita misalnya jaga suami kita lagi sakit, anak kita butuh babysitter, juru rawat pribadi, terus tambahan supir misalnya buat kita bawa kemana-mana anggota keluarga kita yang sakit. Orang yang sakit itu pasti butuh nutrisi ekstra untuk penyembuhan, nggak bisa sembarangan makannya, jadi lebih mahal. Nah that's why kita tuh kadang nggak sadar kalau pada saat kita sakit kritis, sebenarnya biaya pengobatan di rumah sakit tuh memang bisa di cover. Tapi pernah nggak kita berpikir, uang untuk membiayai nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini dari mana? Nah, di Prudential tuh kita bisa dapat uang cashnya gitu. Berapa uang cash yang dari Prudential yang bisa kita dapat untuk menggantikan ini semua? Terserah kita. Bisa 10 miliar, bisa 5 miliar, bisa 3 miliar, bisa 2 miliar, bisa 1 miliar gitu.